Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di istana yang megah, Abu Nawas dipanggil oleh raja untuk tugas baru. Dengan langkah mantap, dia memasuki ruang tahta. Dengan suara yang berwibawa, raja berkata, "Abu Nawas, aku membutuhkanmu untuk tugas yang sangat penting. Perintahmu adalah kehormatan bagiku, Paduka. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Nawas penuh hormat. "Mulai hari ini, engkau akan menjadi pengawal pribadiku. Engkau akan mengikuti aku kemanapun aku pergi, tanpa terkecuali," pinta raja. "Menjadi bayangan Paduka adalah tugas yang akan aku jalankan dengan setia," ucap Abu Nawas. Hari-hari berlalu, dan Abu Nawas selalu berada di sisi raja, siap dengan kecerdasan dan kecerdikannya untuk menghadapi segala situasi. Sambil berjalan di taman istana, raja bertanya, "Abu Nawas, apakah engkau tidak pernah lelah mengikuti setiap langkahku?" "Lelah adalah untuk mereka yang tidak menikmati pekerjaannya, Paduka. Aku di sini bukan hanya sebagai pengawal, tetapi sebagai pelayan kerajaan yang setia," jawab Abu Nawas. "Aku percaya tidak ada situasi yang tidak bisa engkau atasi, Abu Nawas," sahut raja. "Dengan izin Paduka, aku akan membuktikan bahwa kepercayaan Paduka tidak salah tempat," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Dan begitulah, Abu Nawas menjadi bayangan raja, selalu siap dengan solusi cerdas untuk setiap masalah yang muncul. Di ruang tahta yang megah, raja duduk dengan wajah yang serius. Abu Nawas berdiri di sampingnya, siap mendengarkan. Abu Nawas melihat belakangan ini sungai yang mengalir melewati kerajaan, dan desa tempat rakyatku berada semakin kotor, maka aku telah memutuskan untuk membuat undang-undang baru tentang kebersihan lingkungan. Baginda Raja memulai percakapan. Abu Nawas dengan rasa ingin tahu bertanya, "Sebuah langkah yang bijaksana, Paduka. Apa isi dari undang-undang ini?" "Mulai hari ini, tidak ada yang diperbolehkan untuk buang air di sungai. Sungai adalah sumber kehidupan kerajaan dan rakyat kita, dan kita harus menjaganya tetap bersih," ucap Baginda Raja. "Peraturan yang mulia, Paduka. Namun, apakah ada pengecualian untuk aturan ini?" tanya Abu Nawas lagi. "Hanya raja atau mereka yang mendapat izin dari raja yang boleh melanggar aturan ini. Selain daripada itu, maka tidak ada yang boleh melakukannya. Pelanggaran akan dihukum mati," Baginda Raja menambahkan. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, memahami betapa seriusnya undang-undang ini. "Paduka, hukuman ini sangat berat. Apakah Paduka yakin ingin menerapkannya?" kata Abu Nawas. "Ja Abu Nawas, kita harus tegas untuk menjaga kerajaan kita. Aku percaya engkau akan membantuku menegakkan undang-undang ini," sahut Baginda. "Hamba akan menjalankan perintah Paduka dengan setia, dan memastikan bahwa semua orang mematuhi undang-undang baru ini," jelas Abu Nawas. Dan begitulah, undang-undang baru tentang kebersihan lingkungan diumumkan ke seluruh kerajaan. Abu Nawas, sebagai pengawal raja, bertekad untuk memastikan bahwa undang-undang ini dihormati oleh semua. Pagi yang cerah, raja dan Abu Nawas bersiap untuk berburu di hutan. Kuda-kuda telah disiapkan, dan rombongan berangkat dengan semangat. "Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, Abu Nawas. Aku sudah lama tidak berburu," kata Baginda bersemangat. "Berburu memang selalu menjadi kesempatan yang baik untuk menikmati keindahan alam Paduka," ucap Abu Nawas. Raja dan rombongan kerajaan pun melakukan perburuan di dalam hutan dengan penuh semangat. Tak lupa juga, mereka menyempatkan diri untuk santap makan siang di tengah hutan yang lebat. Setelah makan siang, raja dan rombongan istirahat sejenak untuk melepas lelah, sambil berbicara santai tentang kerajaan dan rakyat. Lalu mereka kembali meneruskan perburuan mereka di hutan. Setelah beberapa jam menelusuri hutan, raja merasa kebelet buang air. Dia melihat sekeliling, tidak ada tempat untuk bersembunyi, kecuali sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Dengan nada mendesak, raja berkata, "Abu Nawas, aku harus segera menemukan tempat. Aku tidak tahan lagi."
Paduka, sungai ini mungkin bukan tempat yang ideal, tetapi keadaan mendesak memaksa kita untuk melanggar aturan. Desak Abu Nawas. Raja mengangguk, dan dengan tergesa-gesa berlari ke sungai untuk melegakan diri. Abu Nawas, setia pada tugasnya, berdiri menjaga dengan punggung menghadap raja. Sebagai pengawal, aku harus memastikan keselamatan raja, bahkan dalam situasi seperti ini, kata Abu Nawas dalam hati. Tidak lama kemudian, Abu Nawas juga merasa perlu untuk melegakan diri. Dia memilih tempat di sebelah selatan dari raja, berusaha menjaga jarak dan privasi. Setelah selesai, raja berbalik dan melihat kotoran lain di sungai. Wajahnya memerah karena marah. Dengan suara meninggi, raja berkata, "Abu Nawas, apa yang telah kau lakukan? Ini melanggar undang-undang yang baru saja kita tetapkan." "Paduka, maafkan hamba. Hamba hanya mengikuti contoh Paduka, mengira bahwa dalam keadaan tertentu, aturan bisa dikecualikan." Abu Nawas membela. Raja, masih dengan wajah marah, memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Abu Nawas mengikuti dengan kepala tegak, siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Di ruang pengadilan yang sunyi, Abu Nawas berdiri tegak di hadapan raja dan para hakim. Suasana tegang menyelimuti ruangan saat raja memulai sidang. "Abu Nawas, engkau telah melanggar undang-undang yang baru saja kita tetapkan. Apa pembelaanmu?" gertak raja. "Paduka yang mulia, hamba memang berada di sungai itu, tetapi hamba tidak menyadari bahwa tindakan hamba akan menimbulkan masalah." "Tetapi engkau tahu bahwa undang-undang tersebut tidak memperbolehkan siapapun buang air di sungai, kecuali dengan izin raja," ketus hakim. "Benar, yang mulia. Namun, hamba mengira bahwa keadaan darurat yang dihadapi Paduka adalah pengecualian untuk aturan tersebut," jawab Abu Nawas. "Apakah engkau mengatakan bahwa engkau hanya mengikuti contohku?" tanya raja lagi. "Ya Paduka, sebagai pengawal Paduka, hamba harus selalu mengikuti langkah Paduka, bahkan dalam situasi yang tidak terduga," jawab Abu Nawas lagi. Raja tampak berpikir sejenak, mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Aku mengerti maksudmu, Abu Nawas. Namun, sebagai raja, aku harus menegakkan hukum tanpa kecuali," kata baginda lembut. "Hamba menerima segala keputusan yang Paduka berikan. Hamba hanya berharap bahwa keadilan akan ditegakkan dengan bijaksana," sahut Abu Nawas. Raja mengangguk, memberikan isyarat kepada hakim untuk melanjutkan proses hukum. "Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, kami tidak memiliki pilihan selain menjatuhkan hukuman mati kepada Abu Nawas," tegas hakim. Abu Nawas menerima keputusan itu dengan kepala tegak, siap menghadapi nasibnya. Di ruang pengadilan yang hening, Abu Nawas berdiri dengan tenang, menghadapi vonis yang telah dijatuhkan kepadanya. Raja, dengan raut wajah yang bercampur antara keadilan dan belas kasihan, memberikan kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk membela diri. Dengan suara yang berat, Raja berkata, "Abu Nawas, sebelum hukuman ini dilaksanakan, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Apakah ada yang ingin kau sampaikan?" "Paduka yang mulia, hamba mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Hamba ingin menyampaikan alasanku melakukan tindakan tersebut," jawab Abu Nawas. Semua mata di ruang pengadilan tertuju pada Abu Nawas, menunggu dengan penuh antisipasi. "Paduka yang mulia, hamba rela menerima hukuman mati. Namun, sebelumnya, izinkan hamba menjelaskan. Tindakan hamba bukan tanpa alasan." Abu Nawas memulai pembelaan. Abu Nawas mengambil napas dalam, mempersiapkan diri untuk menjelaskan pembelaannya dengan bijak. "Ketika Paduka buang air di sungai, hamba mengikuti bukan karena hamba ingin melanggar undang-undang, tetapi karena hamba ingin memastikan bahwa bahkan kotoran Paduka pun terlindungi. Hamba mengawal Paduka tidak hanya dalam bahaya, tetapi juga dalam keadaan seperti itu." Sejenak ruangan dipenuhi keheningan, kemudian terdengar bisikan di antara para hadirin. Raja tampak terkejut namun terkesan dengan pembelaan Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau selalu berhasil membuatku terkejut dengan kecerdasanmu.
aku akan mempertimbangkan pembelaanmu ini, kata raja. Setelah berdiskusi dengan para hakim, raja mengambil keputusan. Kesetiaanmu memang tidak diragukan, Abu Nawas. Namun, sebagai raja, aku harus menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa terkecuali, kata Baginda Raja. Abu Nawas menundukkan kepalanya, menerima bahwa dia harus siap menghadapi hukuman yang adil. Dengan suara yang lebih lembut, raja berkata, "Namun, mengingat niatmu yang tulus dan jasa-jasamu yang tak terhitung, aku memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Engkau tidak akan dihukum mati, tetapi aku akan memberikanmu tugas baru yang akan mengingatkanmu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita." Abu Nawas mengangkat wajahnya, rasa syukur terlihat jelas di matanya. "Mulai hari ini, engkau akan bertanggung jawab atas program kebersihan sungai di kerajaan. Engkau akan memimpin upaya untuk menjaga sungai kita tetap bersih dan bebas dari pencemaran," perintah Baginda Raja. Dengan suara yang penuh semangat, Abu Nawas membalas, "Paduka yang bijaksana, hamba akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Hamba akan memastikan bahwa sungai kita akan menjadi contoh kebersihan bagi semua kerajaan." Raja mengangguk, puas dengan keputusannya. "Aku yakin engkau akan melaksanakan tugas ini dengan baik, Abu Nawas. Kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya mematuhi hukum yang telah kita tetapkan," ucap Baginda Raja lagi. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, berterima kasih atas kebijaksanaan raja. Dia berjanji untuk tidak hanya menjaga sungai, tetapi juga meningkatkan kesadaran di antara rakyat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, rasa syukur terpancar dari wajahnya. "Terima kasih, Paduka yang mulia. Hamba berjanji akan terus melayani dengan setia dan bijaksana," kata Abu Nawas. "Sebagai tanda penghargaan atas kesetiaanmu, aku memberikanmu sebuah rumah dan perahu kecil. Gunakanlah untuk kebaikanmu dan keluargamu," kata raja. Abu Nawas menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa syukur, dan berjanji untuk selalu mengawal raja dengan setia dalam segala situasi. Dengan rasa syukur yang mendalam, Abu Nawas berkata, "Terima kasih, Paduka. Hamba akan selalu mengingat hari ini dan kebaikan Paduka." Di kerajaan yang indah dan makmur, Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Setelah insiden di sungai, Raja Harun al-Rashid menugaskan Abu Nawas tugas baru yang mulia, yaitu menjadi pelopor kebersihan sungai. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memulai tugasnya dengan perahu kecil yang diberikan oleh raja. Dia berlayar menyusuri sungai, mengumpulkan sampah dan membersihkan aliran air yang mulai keruh. Abu Nawas bekerja dengan giat sambil mengucapkan syair yang bunyinya, "Dari utara ke selatan, aku berlayar di sungai, mengumpulkan sampah, menjaga kejernihan hati. Air mengalir bersih, ikan berenang dengan gembira. Tugas muliaku ini untuk kerajaan tercinta." Sungai itu telah lama tercemar dan menjadi sumber penyakit bagi penduduk setempat. Khalifah, yang prihatin dengan kesehatan rakyatnya, memerintahkan Abu Nawas untuk membersihkan sungai tersebut. Selain terjun langsung untuk membersihkan sungai, Abu Nawas pun membuat beberapa program kepada masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam menjaga kebersihan sungai. Seperti mengumpulkan anak-anak di tepi sungai dan menceritakan kisah-kisah menarik yang membuat mereka tertawa, sekaligus belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Ia mengajarkan mereka bahwa sungai adalah sumber kehidupan yang harus dijaga kebersihannya. Kemudian, Abu Nawas mendekati para pedagang di pasar dan meyakinkan mereka untuk tidak membuang limbah ke sungai. Sebagai gantinya, ia menawarkan untuk mengumpulkan limbah mereka secara teratur. Pedagang-pedagang itu setuju, dan perlahan-lahan, sungai mulai terlihat lebih bersih. Dengan kecerdikan dan pendekatan yang menyenangkan, Abu Nawas berhasil menginspirasi seluruh kota untuk menjaga kebersihan sungai. Anak-anak di tepi sungai melihat Abu Nawas yang selalu bersemangat dalam tugasnya. Mereka berlari mengikuti perahu kecilnya, bertepuk tangan dan bernyanyi bersama. "Lihat Abu Nawas, dia sungguh hebat.
Sungai kita menjadi bersih karena dia, seru anak-anak dengan gembira. Orang-orang di kerajaan mulai mengikuti contoh Abu Nawas. Mereka memulai kebiasaan baru untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan sungai. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid datang untuk melihat sendiri perubahan yang telah terjadi. Dia berdiri di tepi sungai, mengamati air yang mengalir bersih, dan rakyatnya yang bersemangat. Dengan suara yang penuh kebanggaan, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, engkau telah melakukan lebih dari sekadar membersihkan sungai. Engkau telah menginspirasi rakyatku untuk menjadi lebih baik. Paduka yang mulia, hamba hanya menjalankan tugas. Sungai ini adalah urat nadi kerajaan kita, dan kebersihannya adalah tanggung jawab kita bersama," kata Abu Nawas dengan kerendahan hatinya. Raja Harun al-Rashid mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi Hari Kebersihan Sungai, sebuah hari untuk merayakan dan menghormati alam. Di istana, Paduka Raja memerintahkan Abu Nawas dan para prajurit kerajaan untuk mengumpulkan rakyat di istana. Paduka Raja akan mengumumkan sebuah perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat rakyat sudah berkumpul, dengan semangat yang berkobar, beliau berdiri di balkon istana yang menghadap ke alun-alun kerajaan, di mana rakyatnya berkumpul dalam jumlah yang tak terhitung. "Rakyatku yang tercinta," seru Paduka Raja dengan suara yang menggema, "sungai kita adalah urat nadi kerajaan ini, sumber kehidupan yang membawa kemakmuran bagi kita semua. Namun, telah lama kita melupakan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian sungai kita. Saatnya kita mengubah hal itu." Kerumunan itu terdiam, menunggu dengan antisipasi. "Oleh karena itu, lanjut Paduka Raja, saya mengumumkan Hari Kebersihan Sungai. Sebuah hari di mana kita semua akan bersatu, membersihkan sungai kita, dan merayakannya dengan perlombaan yang akan diikuti oleh seluruh rakyat kerajaan." Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi udara. Akan ada lomba perahu, lomba memancing, dan lomba renang. Pemenang dari setiap kategori akan menerima penghargaan langsung dari istana dan, yang lebih penting, kehormatan untuk menjadi pelindung sungai kita selama 1 tahun. Rakyat kerajaan itu bersorak gembira, terinspirasi oleh kata-kata Paduka Raja. Mereka pulang ke rumah dengan hati yang penuh semangat, siap untuk berpartisipasi dalam perayaan yang akan mengubah cara mereka melihat dan merawat sungai yang telah memberi mereka begitu banyak. Dan begitulah, Hari Kebersihan Sungai menjadi tradisi tahunan di kerajaan tersebut, sebuah hari di mana setiap orang, dari petani hingga bangsawan, bekerja bahu-membahu untuk menjaga kelestarian alam yang telah memberi mereka kehidupan. Dari hari ini, kita akan merayakan Hari Kebersihan Sungai setiap tahun sebagai pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan kita. Abu Nawas menjadi teladan bagi semua, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena dedikasinya terhadap kerajaan dan lingkungan. Kisahnya menjadi legenda, mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Demikianlah kisah Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.